Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim bin Hizam bin Khuwailid adalah keponakan dari Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi. Hakim bin Hizam termasuk pemuka kaum Quraisy. Dia juga termasuk kaum terpelajar di kalangan mereka. Dirinya juga sangat terhormat karena menjadi salah satu tokoh inti yang mengurusi Masjidil Haram pada masa itu. Hakim bin Hizam memang sepertinya sudah diciptakan spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Dia satu-satunya orang yang terlahir di dalam Ka'bah. Dikisahkan kelahiran Hakim bermula dari perjalanan sang ibu yang pergi bersama kelompoknya ke Ka'bah. Pada zaman jahiliyah, di sekitaran Ka'bah digunakan sebagai tempat berdoa dan pemujaan bagi penduduk sekitar. Ketika menjalankan ritual jahiliyah tersebut, sang ibu mengalami kontraksi. Perutnya sakit. Dia kemudian dimasukkan ke dalam Ka'bah. Salah seorang dari mereka menawarinya alas tikar kulit. Dan disitulah proses persalinan berlangsung dan terlahirlah Hakim bin Hizam. Kisah kehidupan Hakim bin Hizam sebelum masuk Islam cukuplah baik. Ia pun disebutkan menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah SAW. Namun sayangnya ketika Islam datang, Hakim bin Hizam belum ditakdirkan mendapat hidayah sehingga ia masih bergabung bersama kafir Quraisy yang lainnya. Hanya saja Hakim bin Hizam bukan seperti Abu Jahal atau Uqbah bin Abi Mu'aid yang tangan dan lisan mereka sangat senang menyakiti Nabi. Kecintaannya kepada Nabi SAW sudah terjalin sejak lama. Bahkan ia pernah mengatakan, Muhammad adalah orang yang paling aku cintai di masa jahiliyah. Tak heran ketika kaum Quraisy melancarkan embargo ekonomi dan pemutusan hubungan secara total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib selama 3 tahun, hati Hakim tidak menerimanya. Guna meringankan beban kaum muslimin yang terkena embargo ekonomi oleh kaum Quraisy, maka ketika kafilah dagang dari Syam datang, ia membeli seluruh barang dagangan yang ada untuk kepentingan umat Islam. Kemudian unta-unta pengangkut barang-barang tersebut ia arahkan menuju lembah tempat penampungan kaum muslimin, sehingga unta tersebut berjalan sendiri memasuki lembah tersebut. Hal itu ia lakukan untuk menghormati Rasulullah SAW dan bibinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah SAW sangat berharap orang-orang Quraisy yang baik segera masuk Islam. Hal itu karena beliau sangat kasihan terhadap mereka yang sebenarnya punya hati yang baik. Namun karena pengaruh lingkungan dan pergaulan, akhirnya mereka yang berhati baik pun kalah dan ikut bersama orang-orang yang jelek tersebut. Kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, namun Hakim bin Hizam belum juga masuk Islam. Dalam peperangan Badar, Hakim bin Hizam juga terpaksa ikut di barisan kaum kafir Quraisy. Hanya saja Allah berkehendak lain. Ketika Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, dan Abu Jahal tewas, Hakim bin Hizam ditakdirkan oleh Allah tetap hidup. Perang Khandaq hingga penaklukan Khaybar.
Namun Hakim bin Hizam belum juga mau beriman. Rasulullah masih senantiasa mendoakan dirinya agar segera mendapat hidayah. Dikisahkan suatu malam sebelum masuk kota Makkah, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Di Mekah terdapat 4 orang yang tidak suka kepada kemusyrikan dan lebih cenderung kepada Islam. Siapa mereka itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat. Mereka adalah Attab bin Usaid, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hizam, dan Suhail bin Amr. Kemudian doa Rasulullah SAW yang selama ini beliau panjatkan terjawab ketika kaum muslimin berhasil dengan izin Allah menaklukkan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ketika Rasulullah masuki kota Mekah sebagai pemenang, Rasulullah tidak ingin mempermalukan Hakim bin Hizam. Malah Rasulullah memuliakan Hakim bin Hizam. Beliau Rasulullah SAW perintahkan agar disampaikan beberapa pengumuman. Siapa yang mengaku tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan mengaku bahwa Muhammad sesungguhnya hamba Allah dan Rasulnya, dia aman. Kemudian disampaikan juga, siapa yang duduk di Ka'bah lalu meletakkan senjata, maka dia aman. Lalu disampaikan, siapa yang mengunci pintu rumahnya, maka dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Kemudian yang terakhir, siapa yang masuk ke rumah Hakim bin Hizam, maka dia aman. Kisah kedermawanan Hakim bin Hizam cukuplah terkenal. Sebelum masuk Islam, Hakim bin Hizam sudah terkenal sebagai orang yang gemar berderma, berbuat baik dan memerdekakan budak. Ia memang saudagar yang kaya raya. Dia berdagang sampai ke negeri Yaman dan Syam. Ketika masuk Islam, dia mempertanyakan kebaikan-kebaikannya di masa jahiliyah dahulu kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, bagaimanakah amalan-amalan yang aku lakukan, kebaikan-kebaikan yang telah aku lakukan sebelum aku masuk Islam, apakah mendatangkan pahala bagiku?" Rasulullah SAW menjawab, "Engkau masuk Islam bersama kebaikan yang telah engkau lakukan sebelumnya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1436. Pada masa itu, Hakim bin Hizam merupakan pemilik sah dari sebuah bangunan bersejarah di Mekah. Bangunan itu bernama Dar An-Nadwah. Di tempat itu biasanya para pemuka Quraisy berkumpul dan berdiskusi tentang banyak hal penting. Rencana jahat pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW sebelum beliau berhijrah juga diputuskan di situ. Setelah memeluk Islam, Hakim bin Hizam memutuskan untuk menjual bangunan itu. Dijualnya bangunan tersebut seharga 100.000 dirham. Kemudian Abdullah bin Zubair mempertanyakan, "Engkau telah menjual bangunan kehormatan orang-orang Quraisy." Dengan bijak, Hakim bin Hizam menjawab, "Wahai putra saudaraku, kemuliaan dan kehormatan yang semukini telah hilang. Tidak ada kehormatan kecuali dengan ketakwaan." Selanjutnya hasil penjualan dari bangunan tersebut ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. "Aku sungguh akan membelikannya sebuah bangunan di surga. Aku persaksikan kepadamu, aku menjadikannya untuk keperluan di jalan Allah," kata Hakim melanjutkan. Kisah kebaikan Hakim bin Hizam tidak berhenti di situ. Ketika Zubair bin Awam meninggal terbunuh,
Hakim bin Hizam menemui anaknya. Ibnu Zubair seraya bertanya, "Saudaraku, ini Zubair, berapa hutangnya?" Sang anak menjawab, 1.000.000 dirham. Kemudian Hakim bin Hizam menawarkan diri untuk menanggung setengahnya. Tiap hari Hakim bin Hizam ini mengharapkan ada orang yang berhajat kepadanya untuk ia bantu. Bila tidak ada, ia menganggapnya sebagai musibah. Hakim bin Hizam mengatakan, "Tidaklah aku berada di pagi hari sementara tidak ada orang di depan pintu rumahku, kecuali aku sadar itu adalah bagian musibahnya yang aku mohon kepada Allah SWT pahala darinya." Pada masa jahiliyah, Hakim bin Hizam pernah memerdekakan 100 budak. Setelah masuk Islam, ia pun melakukan hal yang sama karena Allah SWT. Diceritakan pada musim haji pertamanya setelah masuk Islam, Hakim bin Hizam berkorban sebanyak 100 ekor unta. Waktu haji tahun berikutnya, dia wukuf di Arafah beserta 100 orang hamba sahayanya. Masing-masing hamba sahaya tergantung di lehernya sebuah kalung perak bertuliskan kalimat, "Bebas karena Allah Azza wa Jalla," dari Hakim bin Hizam. Selesai menunaikan ibadah haji, semua budak itu dimerdekakan. Kemudian ketika naik haji ketiga kalinya, Hakim bin Hizam berkorban 1.000 ekor biri-biri yang disembelihnya di Mina untuk dimakan dagingnya oleh fakir miskin guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa Hakim bin Hizam wafat pada tahun 50 Hijriah di usia 120 tahun. 60 tahun dia habiskan di masa jahiliyah, sedangkan sisanya di dalam Islam. Sahabat, dari kisah Hakim bin Hizam, semoga kita dapat mengambil hikmah, yaitu kedermawanan Hakim bin Hizam. Diceritakan bahwa apabila seseorang yang banyak dosa meninggal dunia dan amalannya tidak mencukupi untuk menyelamatkannya di akhirat kelak, dia merayu kepada Tuhan agar diberi masa dan dikembalikan semula ke dunia hanya untuk bersedekah. Penyesalan manusia yang sudah mati salah satunya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qaribin fa'asaddaqu ankum minas sholihin. Yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Jelaslah bahwa mereka ahli kubur tidak meminta diberi kesempatan hidup lagi untuk sholat, untuk menunaikan haji, atau ibadah lainnya, melainkan hanya bersedekah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.